Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Saku Kimia, video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Pada video kali ini, kita akan mengenal senyawa hidrokarbon. Kalian pernah membakar kayu? Apabila kalian membakar kayu, maka sisa-sisa pembakaran akan menghasilkan arang. Arang berwarna hitam dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak. Arang dan minyak mempunyai persamaan, yaitu dapat digunakan sebagai bahan bakar dan berasal dari makhluk hidup. Minyak berasal dari fosil hewan yang telah mati ribuan tahun yang lalu, sedangkan arang berasal dari pembakaran batang pohon. Senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan disebut dengan senyawa organik. Salah satu senyawa organik adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa-senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen saja. Sejak kecil kita selalu dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut diantaranya adalah karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan salah satu zat-zat tersebut, maka akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan contoh senyawa hidrokarbon yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh kita. Pada zaman dahulu, senyawa itu ternyata dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau organisme. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari benda mati seperti kulit bumi ataupun udara. Pada tahun 1772, Antoine Lavoisier mengadakan percobaan. Nah, dari percobaan tersebut, Lavoisier menyimpulkan bahwa semua senyawa organik adalah senyawa karbon. Pada tahun 1807, Berzelius beranggapan bahwa unsur karbon hanya berasal dari makhluk hidup saja. Nah, teori ini dikenal dengan teori vis vitalis atau vital force, atau disebut dengan teori daya hidup. Teori yang dikemukakan oleh Lavoisier dan Berzelius ini kemudian dikenal dengan istilah kimia organik. Pada tahun 1828, seorang ahli kimia Jerman yang bernama Friedrich Wöhler berhasil mensintesis atau menciptakan senyawa urea yang bersifat organik dari senyawa anorganik, yaitu amonium cyanat. Jadi pada tahun itu ternyata Friedrich Wöhler bisa menciptakan senyawa organik dari senyawa anorganik. Oleh karena itu, senyawa organik diganti dengan nama senyawa karbon. Karena seluruh senyawa organik pasti mengandung unsur-unsur karbon. Senyawa karbon yang hanya terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen disebut dengan hidrokarbon. Berdasarkan proses terbentuknya, senyawa karbon dibedakan menjadi dua,
yaitu senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik adalah senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup, misalkan gula, pati, kayu, karet, daging, darah, kulit, rambut, dan lain-lain. Sedangkan senyawa karbon anorganik adalah senyawa karbon yang terbentuk secara alami atau bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah karbon dioksida, natrium karbonat, dan karbon monoksida. Wah, ternyata senyawa hidrokarbon ada banyak jenisnya ya. Nah, banyak jenis dari senyawa hidrokarbon ini dikarenakan unsur karbon memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaannya diantaranya adalah atom karbon atau C memiliki elektron valensi 4, sehingga memiliki 4 elektron yang dapat digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, di sini saya ambil contoh, jika kita ingin berjabat tangan dengan orang lain, maka yang kita perlukan adalah tangan kita dengan tangan dari lawan orang yang berjabat tangan. Nah, kemudian analogi ini bisa kita gunakan dalam ikatan antar atom. Atom satu dengan atom yang lain dapat berikatan dengan menggunakan elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. C atau karbon memiliki elektron valensi sama dengan 4. Maka di sekitar C akan memiliki 4 elektron yang bisa digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Sebelum kita masuk ke struktur Lewis dari karbon, di sini akan saya informasikan simbol elektron yang digunakan dalam atau pada struktur Lewis beberapa unsur. Simbol elektron dapat digunakan dengan istilah dot. Lambangnya adalah titik, seperti titik. Kemudian juga bisa digunakan lambang cross atau silang. Nah, lambang ini, kenapa ada 2 lambang ini? Ini digunakan agar dapat memudahkan dalam mempelajari ikatan kimia. Perbedaan antara dot dengan cross adalah hanya digunakan untuk 2 unsur yang berbeda. Jadi kita tahu elektron mana yang berada dari unsur yang pertama dan elektron dari unsur yang kedua. Nah, di sini saya akan jelaskan struktur Lewis dari karbon. Nah, tadi penjelasannya adalah karbon itu memiliki elektron valensi 4, sehingga memiliki 4 elektron yang dapat digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Nah, ini C, atom karbonnya di tengah, kemudian elektron valensinya, elektronnya akan berada di sekitar C dengan 4 dimensi atau 4 ruang. Ya, 4 ruang berarti ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Atau struktur Lewis dari karbon bisa kalian gambarkan dengan menggunakan lambang dari cross. Nah, ini lambang karbonnya dan lambang dari elektronnya bisa kalian gunakan dengan lambang cross. Keistimewaan atom karbon yang kedua adalah ternyata atom karbon memiliki kemampuan untuk berikatan dengan sesama atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon. Rantai itu ada yang lurus dan mungkin pula ada yang bercabang. Karena itulah di alam ini terdapat banyak sekali senyawa karbon. Nah, ini contoh. Jadi C itu bisa berikatan dengan atom C yang lain. Nah, karena C berikatan dengan atom C yang lain, dia akan membentuk rantai karbon. Ini rantai karbon. Rantai karbon ada 2, ada yang lurus, kemudian ada juga yang bercabang. Ini cabangnya. Ya, kalau lurus, ini cabang lurus, rantai karbon lurus, dan ini adalah rantai karbon yang bercabang. Ini adalah contoh dari pembentukan ikatan karbon pada senyawa hidrokarbon.
ada rantai terbuka, Nah, terbuka ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Kemudian ada rantai terbuka tapi bercabang. Ini rantai terbuka tapi bercabang, cabangnya ada di bawah. Kemudian ada juga rantai tertutup atau kita sebut dengan siklis. Oke, ini siklis, ada yang tertutup. Dia membentuk lingkaran atau atom karbon satu berikatan dengan atom karbon yang lain sehingga membentuk seperti siklis atau seperti siklus rantainya. Ada yang terbuka, ada yang bercabang. Keistimewaan yang lain dari atom karbon adalah kemampuan atom-atom karbon membentuk rantai karbon. Nah, ini menyebabkan terjadinya isomerisasi. Apa sih isomerisasi? Isomerisasi adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Ya, gini, atom karbon bisa berikatan dengan atom karbon yang lain membentuk rantai karbon. Nah, karena memiliki kemampuan ini, maka bisa terjadi nanti senyawa karbon akan terjadi isomerisasi. Isomerisasi itu adalah rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Kita ambil contoh adalah C4H10. Ini C4H10 atau butana, namanya butana. Rumus molekulnya sama, C4H10, tetapi strukturnya berbeda. Bisa kita lihat dari dua senyawa ini. Ini C4H10, di sini juga C-nya 4, H-nya 10, tapi strukturnya berbeda. Ini yang dinamakan dengan isomer. Berdasarkan posisinya, ikatan antar atom karbon dibedakan menjadi 4, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuaterner. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Ya. Kemudian atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Sedangkan atom karbon kuaterner adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Nah, untuk memahaminya, mari kita langsung kita bahas contoh dari jenis-jenis atom karbonnya. Di sini saya berikan satu lambang senyawa seperti ini dengan struktur seperti ini. Kemudian atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Nah, yang primer adalah yang kuning. Primer. Kenapa? Atom karbon ini yang kuning akan mengikat atom karbon yang biru. Nah, karena atom karbon kuning mengikat satu atom karbon C di sini, mengikat satu, maka disebut dengan primer. Jangan ditotal ya, tapi C yang di sini ngikat berapa yang terikat pada dia. Oke, yang ini juga primer, kuning ini memegang yang biru, maka C yang ini disebut dengan atom karbon primer. Kemudian ini primer, C yang ini mengikat atom karbon yang ungu, yang ini juga primer mengikat ungu, ini juga primer mengikat yang ungu. Ya, itu primer, atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Kemudian atom karbon sekunder ada di yang warna hijau. Nah, atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Nah, contohnya di sini. Kenapa ini disebut sekunder? Karena C yang hijau mengikat dua C di sampingnya. C yang di kiri dengan C yang di kanan. Ya, karena dia mengikat dua atom karbon di samping kiri kanannya, dua atom karbon yang dia ikat, maka disebut dengan atom karbon sekunder. Kemudian, atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Nah, contohnya di sini. Kenapa yang ini disebut dengan tersier? Karena
C yang biru ini mengikat 3 atom karbon yang lain. 3-nya yang mana? Yang ini 1, 2, 3. Makanya C yang biru ini disebut dengan atom karbon tersier. Yang terakhir adalah atom karbon quaterner. Artinya adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Contohnya adalah C yang berwarna pink ini atau ungu ini. Nah, kenapa ini disebut quaterner? Karena C yang ungu ini mengikat 4 atom karbon di sekitarnya. 4 yang mana? 1, 2, 3, 4. Ya, karena ada 4 C di sekitarnya. Jadi, C ini juga berikatan dengan atom karbon yang ini. Maka atom karbon yang ini disebut dengan atom karbon quaterner. Jenis ikatan antar atom karbon. Nah, ikatan yang terjadi antar atom karbon ini memiliki 2 jenis, yaitu ada ikatan jenuh atau tunggal dan ada ikatan tak jenuh atau rangkap. Apa itu ikatan jenuh? Ikatan jenuh adalah ikatan di antara 2 atom karbon di mana masing-masing hanya memberikan 1 elektron untuk digunakan secara bersama. Contohnya adalah ini. C tadi memiliki 4 tangan ya, 4 tangan. Tangannya dilambangkan dengan dot di sini. Jika C1 berikatan dengan C yang lain, ini sama lambang elektron juga, 4 tangan. Kenapa saya berikan dot dengan cross? Biar tahu perbedaan elektron 1 dengan elektron 2. Elektron dari atom karbon 1 dan elektron dari atom karbon 2. Oke, ikatan jenuh adalah ikatan antara 2 atom karbon. Masing-masing hanya memberikan 1 elektron untuk digunakan bersama. 1 ini digunakan dengan 1 elektron yang di sini. Digunakan secara bersama. Nah, jika ada 1 pasang elektron begini, bisa kita ganti tulisannya menjadi seperti ini, lambang seperti strip. Nah, ikatan ini disebut dengan ikatan tunggal. Nah, ikatan ini punya siapa? Apakah punya C yang di sebelah kiri atau C di sebelah kanan? Tidak. Elektron yang ini adalah elektron yang digunakan secara bersama. Ya, secara bersama atau disebut berkovalen. Penggunaan elektron secara bersama untuk membentuk ikatan. Ya, ini ikatan tunggal. Jadi satu pasang elektron digunakan secara bersama, bisa dirubah menjadi lambang seperti ini ya. Lambang seperti ini, seperti strip ini. Nah, ini disebut dengan ikatan tunggal. Yang kedua adalah ikatan tak jenuh. Ikatan tak jenuh itu adalah jika ada 2 atom karbon, masing-masing memberikan lebih dari 1 elektron agar digunakan secara bersama. Contohnya adalah pada ini. Oke, 2 atom karbon digunakan menggunakan lebih dari 1 elektron untuk digunakan bersama. Ini ada 1 elektron ini digunakan bersama dengan ini, yang ini nih. Jadi dia menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan secara bersama. Nah, penggunaan ini karena dia ada 2 pasang elektron, maka bisa dituliskan seperti ini. Jadi 2 pasang elektron, kalau dia cuma 1, maka kita tidak bisa menuliskan dengan tanda strip. Tanda strip ini digunakan untuk 1 pasang elektron. 1 pasang berarti ada 2 elektron. Nah, ini karena ada 2 elektron seperti ini, 2 elektron, maka kita pakai 2 strip. Nah, karena ada 2 strip di sini berarti terbentuk 2 ikatan. Inilah yang disebut dengan ikatan rangkap 2. Ya, ikatan rangkap 2. Kemudian misalkan ada 2 atom karbon pertama dan atom karbon kedua, ternyata mereka menggunakan 3 elektron yang disumbangkan untuk digunakan bersama membentuk ikatan. Nah, 3 elektron ini
tiga pasang elektron ini bisa ditulis secara seperti ini. Karena ada 3 pasang elektron, maka bisa diganti dengan tulisan 3 strip. Ini menandakan 3 pasang elektron. Karena ada 3 pasang ikatan di sini, ikatan elektron di sini, dan ada 3 rangkap, maka ikatan ini disebut dengan ikatan rangkap 3. Jadi tadi apa yang dimaksud dengan ikatan rangkap 2? Jadi tadi kalau misalkan ada dua pasang elektron yang digunakan untuk berikatan, makanya disebut dengan ikatan rangkap 2. Kemudian ikatan rangkap 3 jika ada 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Berdasarkan bentuk rantai karbon, senyawa karbon itu dibedakan menjadi 2, yaitu alifatik dan siklis atau siklik. Ya, senyawa alifatik dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa karbon alifatik jenuh dan ada senyawa karbon alifatik tak jenuh. Kemudian senyawa siklis dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa karbosiklik dan senyawa heterosiklik. Nah, senyawa karbosiklik tadi dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa aromatik dan alisiklik. Penjelasannya setelah slide berikut. Apa yang dimaksud dengan senyawa alifatik? Senyawa alifatik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka. Dapat pula memiliki cabang. Tadi kan alifatik dibedakan jadi 2 ya, ada alifatik jenuh dan ada alifatik tak jenuh. Nah, alifatik jenuh adalah senyawa alifatik yang hanya terdiri dari ikatan tunggal saja. Hanya ikatan tunggal saja. Ini senyawa alifatik jenuh. Senyawa alifatik jenuh adalah senyawa alifatik yang hanya terdiri dari ikatan tunggal. Bisa saya ganti bahasanya, senyawa alifatik itu adalah senyawa karbon yang rantainya terbuka, atau alifatik jenuh adalah senyawa karbon yang rantai karbonnya terbuka dan hanya memiliki ikatan tunggal saja, misalkan pada senyawa alkana. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini terbuka untuk rantai lurus. Nah, yang ini untuk rantai terbuka yang bercabang. Kemudian ada alifatik tak jenuh. Nah, alifatik tak jenuh, oke, sekarang kita pakai bahasa gini deh. Senyawa alifatik itu adalah senyawa karbon yang rantai karbonnya terbuka ya. Oke, senyawa karbon yang rantai karbonnya terbuka tetapi memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Senyawa alifatik tak jenuh adalah senyawa karbon dengan ikatan yang dengan rantai terbuka yang memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Nah, ikatan rangkap ada rangkap 2 yang disebut dengan alkena dan rangkap 3 disebut dengan alkuna. Yang ini alkena, tandanya ada rangkap 2, dan ini adalah alkuna. Tandanya adalah ada rangkap 3, ikatan rangkap 3. Nah, rantainya terbuka. Alifatik adalah rantai karbon terbuka. Nah, karena terbuka, ini terbuka. Oke, ini terbuka. Tadi ada senyawa alifatik, ada senyawa siklik. Kalau kita ambil bahasa simpelnya, siklik itu sama seperti siklus. Siklus berarti seperti lingkaran. Nah, kalau berkaitan dengan lingkaran berarti dia rantai karbonnya tidak terbuka, tapi membentuk seperti cincin. Ya, di antara cincin itu mungkin mengikat rantai atau cabang. Contohnya adalah senyawa siklik ada dibedakan menjadi 2 ya. Ada senyawa karbosiklik tadi dengan ada senyawa heterosiklik. Kalau senyawa karbosiklik adalah senyawa siklik di mana
lingkaran atau lingkaran rantai senyawa karbosiklik adalah senyawa siklik, senyawa yang melingkar dengan rantai lingkar atau cincinnya hanya terdiri dari atom karbon saja. Jadi senyawa karbon semua, rantai karbonnya tertutup membentuk lingkaran di mana atom rantainya hanya terdiri dari atom karbon saja. Senyawa karbosiklik dibedakan menjadi dua, yaitu aromatik dan alisiklik. Aromatik dan alisiklik. Nah, senyawa aromatik adalah senyawa karbosiklik yang rantai lingkarnya terdiri atas 6 atom karbon yang berikatan dengan satu ikatan yang bukan ikatan tunggal dan bukan pula ikatan rangkap. Aromatik, contoh enaknya gini deh, tuh bentuknya seperti ini. Dia bukan ikatan tunggal, bukan ikatan rangkap. Jadi ada tunggal dan ada rangkap berseling. Nah, ini yang disebut dengan senyawa benzen. Nah, bentuk senyawa C6H6 ini bisa digambarkan seperti ini juga. Jadi setiap ujung ini adalah letak dari atom karbonnya, dan ini adalah letak dari ikatan rangkapnya. Atau biasanya senyawa aromatik bisa digambarkan dengan gambar lambang seperti ini. Ini menandakan ikatan yang berputar. Itu tadi aromatik, senyawa karbosiklik yang rantai lingkarnya terdiri dari 6 atom karbon dan berikatan satu ikatan yang bukan ikatan tunggal dan bukan pula ikatan rangkap. Senyawa alisiklik adalah senyawa karbon yang melingkar di mana rantai C-nya tertutup dan bersifat alifatik. Nah, alifatik berarti terbuka, masih bisa menyerap cabang dari atom yang lain ya. Ini adalah contoh dari senyawa alisiklik. Dia membentuk suatu kesatuan lingkaran, bukan hanya lingkaran ya, kemudian bersifat alifatik. Jadi C ini bisa memiliki cabang dengan cabang yang lain. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh senyawa alisiklik. Senyawa karbosiklik yang rantai C-nya tertutup dan bersifat alifatik. Alifatik itu dengan kata lainnya adalah bisa alifatik adalah bisa ada cabang di senyawanya. Yang terakhir adalah senyawa heterosiklik. Senyawa hetero artinya beragam, siklik artinya melingkar, berarti di dalam lingkarannya bukan hanya karbon saja, tapi ada atom selain karbon. Contohnya adalah ini, senyawa ini, dan ada senyawa ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengenalan kita terhadap senyawa hidrokarbon. Banyak ya jenis-jenis hidrokarbon. Jadi semoga penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan subscribe untuk channel ini, like dan share untuk video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.